Pemirsa, sidang perdata perkara investasi tabung tanah yang melibatkan nama Jamaan Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang yang digelar kemarin beragendakan penyerahan bukti-bukti dari pihak Ustadz Yusuf Mansur. Agendanya bukti tambahan dari tergugat, hanya itu saja. Bukti tambahan, ya bukti tambahannya berupa izin dari koperasi aja, koperasi Islam berjamaah. Dari awal Ustadz sudah menyerahkan ini diproses secara hukum, jadi ya Ustadz udah menyerahkan semuanya kepada penasihat hukum. Ya, sebelumnya diketahui kasus ini berawal saat Yusuf Mansur disebut menawarkan investasi program tabung tanah di sebuah pengajian kepada 3 orang pekerja imigran, yakni Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsyah. Saat itu diketahui pengajian berlangsung di Hong Kong pada tahun 2014. Berdasarkan pengakuan ketiga orang tersebut melalui kuasa hukumnya, Asfa Davi, pihak yang menginvestasikan uangnya ke program tabung tanah tersebut akan mendapatkan keuntungan bagi hasil. Namun nyatanya keuntungan bagi hasil itu hanya sebatas omongan saja alias tidak ada hitam di atas putih. Kan orang kalau misalnya investasi bebeknya ada gitu ya. Misalnya investasi untuk hotel, misalnya hotelnya ada gitu ya. Nah ini kan tabung tanah katanya. Nah kita nggak tahu tabung tanahnya apa itu, definisi tabung tanah itu apa kita juga nggak tahu. Nah klien kita kan para jamaah di Hong Kong dulu. Mereka hadir di tausiah, ya terkesima dengan sosok Ustadz, disuruh ikut investasi, ya mereka ikut. Terhitung sejak tahun 2014 hingga saat ini, ketiga orang tersebut akhirnya melaporkan Yusuf Mansur lantaran tak kunjung mendapatkan keuntungan bagi hasil dari Yusuf Mansur melalui program tabung tanah. Ya, menurut Asfa, kuasa hukum penggugat usai menjalani sidang perdata kasus investasi tabung tanah bodong tersebut, dirinya masih belum melihat bukti penjelasan konkret terkait investasi tabung tanah kliennya dengan Yusuf Mansur. Ya memang kan di gugatan ini kita minta sebenarnya ketika saudara Jamaan ini jualan soal investasi tabung tanah, jujur para penggugat waktu itu cuman terprovokasi dengan sosok Ustadz. Tetapi ketika makin kemari karena tidak ada perkembangan dan laporan apa itu investasi tabung tanah, justru di gugatan ini kita pengen tahu mana barangnya, kalau investasi itu seperti apa, tanah 1x2 itu apa, gitu loh, di mana. Itu harus dibuktikan sebenarnya, dan sampai pembuktian tadi kita tidak melihat itu ada dibuktikan. Pihak penggugat pun hingga kemarin masih menuntut uang kerahiman dengan keuntungan sebesar 8% yang dijanjikan pihak Yusuf Mansur. Lantas benarkah selama ini pihak Yusuf Mansur baru hanya mengembalikan uang pokok para penggugat? Apa yang membuat pihak Yusuf Mansur seolah tak gentar dan terus maju bertahan di persidangan? Ya, itikat baik Ustadz kan sudah, kemarin kan yang setor uang pokok udah dikembalikan berarti kan. Ya kalau kerohiman kan kemarin nggak dibahas gitu aja. Kemarin waktu dimediasikan gagal, nah sekarang jadi diperiksa ke pokok perkara. Nah itu memang uang itu sudah dikembalikan, tapi mereka minta uang kerohiman ya, ada uang kerohiman. Jadi lumayan besar ya. Dari mereka hanya menyebutkan itu saja, uang kerohiman atau uang imaterial gitu, kerugian imaterial. Spesifikasinya apa kita nggak tahu gitu. Ya justru kami tidak tahu gitu loh. Karena uang udah dikembalikan sesuai yang disetor ya. Nah, terus uang mereka minta uang kerohiman apa-apanya imaterialnya bagaimana itu mereka nggak sebutkan di gugatan. Untuk yang ini sudah dikembalikan. Uang kerohimannya kan itu dijanjikan memang. Itu dijanjikan? Oh iya dijanjikan. Kalau tertulis itu di tabung tanah nggak ada. Jadi tulisan semuanya. 8% sebulan kalau tidak salah. Saya nggak tahu ya, tapi total semuanya kita ada 2 orang itu sudah kita hitung dengan denda dan
ganti kerugian itu sekitar 360-an apa 300, saya lupa itu 340 atau 340 nggak salah. Ada kan kita kemarin sudah mediasi kan, saudara Jaman tidak pernah hadir. Di sisi lain, menurut Desi Fitrianti selaku kuasa hukum Yusuf Mansur, kliennya akan terus kooperatif menjalani proses sidang. Sidang kasus investasi tanah ini pun akan kembali digelar Rabu depan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat. Saksi minggu depan kita akan menghadirkan 2 orang saksi insya Allah. Kalau sampai dengan saat ini proses berjalan lancar, tidak ada hambatan, ya antara pihak penggugat dan tergugat itu kooperatif, sama-sama kooperatif. Karena Ustadz sudah diwakilkan oleh kuasa hukum, ya Ustadz mungkin tidak hadir gitu, cukup kuasa hukumnya. Kita ikutin proses hukum saja. Nanti putusan seperti apa, kalau misalnya tidak diterima gugatan kita banding. Kalau misalnya gugatan kita dikabulkan, ya bisa saja dari pihak mereka banding, kan itu proses hukum yang biasa. Memang setelah beberapa model investasi sedekahnya mencuat ke publik dan setidaknya ada 4 gugatan perdata yang ditujukan kepada Yusuf Mansur, sosoknya kerap menjadi bulan-bulanan netizen. Bahkan beberapa videonya pun viral di jagat maya. Belakangan terungkap kalau Yusuf Mansur ternyata pernah dipenjara terkait kasus bisnis. Dalam sebuah video lawas, Ustadz pendiri Patreon tersebut menjadi bintang tamu di sebuah acara talk show dan mengungkap kisahnya saat sedang dipenjara. Pengakuan Yusuf Mansur tersebut bahkan membuat Renal Kasali yang menjadi lawan bicaranya saat itu tak percaya dan langsung memastikan kebenaran kisah Yusuf Mansur pernah berada di balik jeruji besi. Gimana ceritanya bisa jadi Ustadz dulunya katanya masuk penjara? Saat itu saya di penjara, Pak Renal. Ya. Punya makanan kan terbatas ya. Ya. Kadang-kadang dapat kiriman makanan, kadang-kadang enggak. Taruh di penjara karena apa nih? Karena bisnis. Karena bisnis, nipu orang. Ya ada lah pokoknya. Pokoknya ada masalah. Sebenarnya sih udah mau ngelupain nih, tapi disuruh inget-inget lagi. Oke, pokoknya ada masalah. Masalah. Ditahan. Terus saya belajar nih. Jadi waktu itu nasi nggak datang. Waktu itu masih di tingkat kepolisian. Nasi cadongan ya. Nasi yang cuman sama toge, tahu 1 dibelah 2 gitu. Saya udah prepare dari kemarin. Kalau nasi nggak datang, saya punya sepotong roti. Saya simpen di bawah bantal-bantalan saya. Bener, sampai jam 11 siang, itu nasi nggak datang. Saya makanlah roti saya nih. Tapi begitu saya mau makan, seperti ada suara di kepala saya. Lu lihat no semut. Coba lu bagi tuh semut, supaya lu dapat makanan. Saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstrasi sedikit. Gimana ngomongnya? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Turun tuh semut. Lalu saya kasih roti itu di atas lantai dan saya dialog sama nih semut. Saya bilang, itu di penjara sendiri atau banyak orang? Bersebelas waktu itu. 11. Terus gimana mau ngomong? Banyak orang liatin loh. Yang lain pada tidur. Oh, pada tidur. Pada tidur yang lain. Dia bilang sama semut, Mut, Tuhan lu kan sama sama gue ya. Allah. Lo doa dong sama Allah supaya gue ini sama teman-teman dapat makanan. Lalu saya balik ke tembok, saya menghadap kepala saya ke tembok dan saya seperti seseorang yang lagi bagus sekali imannya. Saya bilang, kayaknya sebentar lagi benar nih bakal datang nasi. Sorry, benar. Ada pintu saya diketok habis itu. Dul, panggil. Nah, waktu itu panggilannya Dul. Dul. Nah, bukan Ustadz. Subhanallah Pak. Habis itu si opsir ini nanya, udah makan belum semuanya nih? Ya Allah Pak, belum makan. Ya udah tunggu sebentar ya. Dia balik lagi kira-kira 10 menit bawa nasi padang. Teman-teman ini nggak ada yang tahu peristiwa sedekah dan doa saya, nggak ada yang tahu. Tapi yang mereka amazing adalah mereka dapat makanan berbeda. Saya mesem-mesem sendiri aja. Tapi waktu itu pelajaran pertama. Itu gara-gara semut tuh? Gara-gara semut mendoakan itu. Jadi saya pelajaran pertama saya adalah kaki gua ada di sini. Nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, nggak dagang, nggak apa. Tapi ternyata itulah ikhtiarnya. Baru ngasih roti sepotong? Baru sepotong, apalagi satu kan.